Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPP kali Waalaikumsalam. ini saya akan mempresentasikan tentang RPP Kulo, yaitu tentang tema kurban, kemudian subtema waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan untuk dikorbankan. Untuk KD, kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan kurban. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu mampu menjelaskan waktu, tempat, dan hewan yang boleh dikurbankan. Yang kedua, mampu menghafal waktu, tempat yang dan hewan yang boleh dikurbankan. Dan yang terakhir, yaitu mampu menyebutkan ketentuan hewan yang boleh dan tidak boleh dikurbankan. Selanjutnya, keempat, yaitu tentang materi kurban. Untuk lebih spesifiknya, yaitu membahas terkait dengan waktu serta tempat dan ketentuan hewan apa saja yang boleh dikurbankan. Sekarang, ataupun yang kelima, yaitu tentang metode pembelajaran. Pendekatannya yaitu saintifik. Yang kedua, metodenya yaitu observasi, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Yang selanjutnya terkait dengan media pembelajaran. Disediakan slide PowerPoint tentang waktu, tempat, dan hewan yang boleh dikorbankan. Terkait ada juga laptop sama LCD proyektor. Dan selanjutnya yaitu yang G, sumber pembelajaran. Ada Al-Quran dan terjemahnya, ada juga buku guru dan buku siswa fikih PHI ataupun kelas 5 terbitan Kementerian Agama. Yang ketiga yaitu lingkungan sekitar. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, kegiatan pendahuluan terdiri dari waktu 10 menit, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama-sama. Yang kedua, memeriksa kehadiran, perapian, pakaian, posisi tempat duduk yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan untuk dikorbankan. Dan yang keempat, guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi korban, khususnya tentang waktu, tempat, dan hewan yang dikorbankan. Untuk materi sebelumnya, yaitu terkait dengan sejarah di sejarah terkait tentang sejarah kurban. Yang kelima yaitu siswa menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang dilakukan dan tujuan kegiatan pembelajaran serta memotivasi siswa dengan mengingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin, setia, dan manfaat bagi terciptanya cita-cita. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti terdiri dari 50 menit. Yang pertama, guru meminta peserta didik mengamati gambar pada kolom perintah ayo amati. Nanti disediakan gambar. Yang kedua yaitu meminta peserta didik untuk mendiskusikan dengan teman sebangko terhadap pesan gambar yang diamati. Untuk proses menanya, guru meminta peserta didik mendiskusikan dengan teman sebangko terhadap pesan gambar yang diamati. Yang kedua, guru dan peserta didik aktif melakukan tanya jawab terkait dengan kurban, seperti kapan waktunya kurban, terus hewan apa saja yang boleh dikurbankan. Untuk mengeksplorasi atau menalar, yang pertama peserta didik menyebutkan kapan waktu untuk berkurban, di mana tempat untuk berkurban, dan syarat hewan yang dikurbankan. Yang kedua yaitu meminta peserta didik menyebutkan dalil waktu berkurban dan dalil hewan yang dikurbankan. Yang ketiga, memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya. Yang keempat, guru meminta peserta didik untuk membaca menjelaskan tentang kurban, khususnya tentang pembagian waktunya, tempat, serta syarat hewan yang dikurbankan. Yang kelima, guru kembali memberikan penjelasan terkait kurban khususnya, waktu, tempat, serta syarat hewan yang dikurbankan. Untuk proses selanjutnya, yaitu mengasosiasi ataupun mencoba. Yang pertama, guru meminta peserta didik
membaca arti dalil Al-Quran tentang waktu dan syarat hewan yang dikurbankan. Yang kedua, guru meminta peserta didik membaca dalil Al-Quran tentang waktu dan tempat serta syarat hewan yang dikurbankan. Guru memberikan contoh membaca dalil Al-Quran tentang kurban, khususnya waktu, tempat, dan dan syarat hewan yang dikurbankan. Dan yang keempat yaitu kalau insya Allah aku bisa, guru memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menuliskan dalil, waktu, dan syarat hewan yang dikurbankan. Pada yang terakhir yaitu pada kolom tugasku, ini nanti peserta didik disuruh meminta menggambar 4 hewan yang boleh dikurbankan. Untuk kegiatan inti yang terakhir ini diskusi ataupun networking, guru minta peserta didik untuk menjelaskan waktu, tempat, serta hewan yang boleh dikurbankan. Nanti ada beberapa kelompok yang maju, kemudian menjelaskan ataupun mempresentasikan terkait tentang apa yang sudah didiskusikan sama temannya. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Untuk waktunya yaitu 10 menit. Yang pertama yaitu guru memberikan penguatan dan menyimpulkan materi tentang kurban, khususnya terkait dengan waktu, tempat, serta hewan yang boleh dikurbankan. Yang kedua yaitu melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang waktu, tempat, dan hewan yang boleh dikurbankan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nah, cukup sekian dari pemaparan materi terkait dengan RPP yang sudah saya ajukan. Oke, sudah dipaparkan RPP-nya cukup lengkap tentang korban. Coba sekarang dalil-dalilnya korban disampaikan, baik itu Al-Quran maupun hadis. Untuk dalilnya terkait dengan waktu kurban yaitu man dabaha qabla sholati fa innama dabaha li nafsihi wa man dabaha ba'da sholati tamma faqad atamma nusukuhu wa asaba sannatal muslimin. Rawahul Bukhari. Artinya menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan siapa saja yang menyembelih hewan kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan ajaran agama Islam. Nah, jadi di sini diterangkan bahwasanya kalau menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha itu sama saja dikatakan sebagai sedekah. Kalau setelah sholat Idul Adha dan pada tanggal hari tasyrik itu dikatakan penyembelihan hewan kurban. ini menurut panjenengan pembelajaran yang sudah jenengan laksanakan itu sudah pembelajaran yang hot atau belum? Untuk hot dereng atau Kenapa? Kok belum? Untuk menyesuaikan materinya masih bingung Bu kalau saya. Oke, masih susah ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kemudian untuk pengembangan materinya gimana caranya? Pengembangan materi nanti ada beberapa slide, jadi tidak cuma ini, ada sebenarnya kemarin tuh ada tayangan juga video pembelajaran terkait dengan hewan-hewan kurban. Kalau kemarin waktu peer teaching terlalu grogi, tidak tersampaikan, Bu, mohon maaf. Oke, enggak apa-apa. Terus untuk memberikan motivasi kepada peserta didik itu apa yang sudah panjenengan lakukan? Untuk memberikan motivasi, saya menyarankan pada semuanya peserta didik untuk menabung pada untuk menyisihkan uang jajan, maksud saya, entah itu 1.000, 2.000 untuk melakukan ini. Jadi itu termotivasi untuk melakukan ibadah kurban nantinya supaya terbiasa kalau sudah besar setiap tahun untuk berkurban semacam kayak gitu.
Kemudian untuk penilaian sikap, itu sikap apa saja yang dinilai? Untuk penilaian sikap yaitu sikap toleransi, terus berbagi, terus yang paling utama yaitu cinta terhadap agama Islam. Untuk aspek keterampilannya atau psikomotornya apa? Aspek keterampilannya nanti di materi ketiga ataupun RPP ketiga yaitu terkait tentang penyembelihan. Nanti ada beberapa praktek membawa boneka, kemudian di situ kita ajarkan kepada anak-anak untuk proses penyembelihan, demonstrasi penyembelihan hewan kurban dengan media boneka. Oke, saya rasa Oke, cukup itu saja ya, Pak Khairul. oke, Bu. Mm-mm. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.